Di Indonesia sampai dengan 1 Juli kemarin tercatat kasus positif itu sekitar 57.770 dan yang sembuh itu sudah mencapai 25.595. Ini cukup tinggi di atas 40% ya. Sebenarnya ini menandakan situasi yang seperti apa? Apakah memang di fase adaptasi kebiasaan baru ini, the new normal ini kondisinya memang semakin baik, Pak? Bisa diceritakan, Pak Yuri? Ya, mungkin kita melihat datanya dulu ya, bahwa angka 44% itu adalah angka nasional. Tapi kalau kita mau breakdown lagi, sebenarnya ada lebih dari 13 provinsi yang angka sembuhnya itu sudah di atas 70% malah. Ada beberapa yang sudah 86%. Meskipun juga masih ada provinsi yang angka sembuhnya baru sekitar 12% atau hampir 13%. Nah, ini artinya bahwa kita harus melihat angka Indonesia itu adalah akumulasi rata-rata dari keseluruhan provinsi ini. Kita bersyukur bahwa banyak sekali yang sudah menjadi sembuh karena memang satu, rawatannya lebih bagus lagi. Perhatian rumah sakit di dalam memberikan rawatan kepada pasien ini menjadi lebih baik. Ini disebabkan karena kalau kita lihat beban layanan rumah sakit, salah satu indikatornya BOR, tingkat hunian rumah sakit ya, tempat tidurnya itu, rata-rata nasional kan sekitar 55,6%. Artinya bahwa resource yang ada, sumber daya yang ada, tenaga kesehatan dan sebagainya, bisa memberikan layanan rawatan secara optimal, tidak terlalu capek ya. Kalau misalnya bornya lebih dari 70%, 80%, pasti layanannya, kualitasnya tentu juga akan berpengaruh. Kemudian yang kedua, kita sudah melihat bahwa masyarakat semakin bagus merespon, sehingga yang masuk ke rumah sakit pada umumnya adalah kasus-kasus yang ringan sedang gitu ya, nggak sampai berat. Dan kemudian untuk kelompok-kelompok yang memiliki komorbid sebelumnya, mereka sudah betul-betul menyadari bahwa mereka harus dilindungi bersama. Sehingga yang jatuh menjadi sakit untuk kelompok yang sudah dengan penyakit komorbid ini juga relatif lebih sedikit. Inilah yang jadi faktor kenapa kok kemudian angka sembuh ini semakin banyak. Memang tidak akan bisa cepat karena pasti ada proses untuk menyembuhkan. Jadi tidak mungkin hari ini masuk terus besok sudah sembuh, itu sangat tidak mungkin. Saya kira ini faktor yang menentukan. Kalau dibandingkan dengan negara lain begitu Pak, ini angka 44% tingkat kesembuhan. Seperti apa kita dibanding negara lain? Kalau kita lihat angka global, memang angka kesembuhan global masih lebih tinggi ya, sekitar 50% sekian. Kita masih di bawahnya. Tetapi beberapa negara yang sudah lebih dahulu terdampak dari pandemi ini, memang sebagian besar pasiennya, persentasenya sudah jauh lebih tinggi. Misalnya kita lihat Jepang aja, angkanya yang sembuh itu sudah di atas 90%. Tapi kalau kita lihat negara-negara yang masih baru mengawalinya seperti Brasil, itu angkanya masih di bawah kita, jauh di bawah kita. Artinya sebenarnya ini adalah gambaran bahwa beban layanan rumah sakit dan kesadaran masyarakat untuk segera mengakses layanan rawatan itu juga menjadi kunci dari kontribusi angka ini. Baik. Nah ini kan 44% ini angka nasional ya Pak? Iya. Mungkin di masing-masing provinsi berbeda. Iya. Provinsi mana yang angka kesembuhannya paling tinggi? Kalau boleh tiga tertingginya itu di mana Pak? Bangka Belitung ini tinggi 86,5% kalau nggak salah. Kemudian ada beberapa, Yogyakarta juga di atas 80%. Kemudian Lampung pun juga di atas itu. Nah yang masih paling rendah ini Maluku Utara. Karena kita tahu Maluku Utara ledakan kasus positifnya baru kita dapatkan dalam 2 hari terakhir ini. Artinya bahwa dalam 2 hari terakhir inilah tingkat hunian rumah sakitnya naik karena adanya satu kelompok yang kasus positifnya cukup tinggi. Nah untuk yang Bangka Belitung dalam 2 minggu terakhir ini angkanya tidak pernah di atas, tambahan kasus barunya tidak pernah di atas 10 ya, di bawah 10, bahkan beberapa hari terakhir kemarin 0 malah, tidak ada kasus. Sama juga dengan Jogja.